Pemirsa, seorang polisi yang bertugas di Polres Sinjai, Sulawesi Selatan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Raja Bulukumba usai dirinya ini dijemput oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Keluarga dan kerabat terkejut mendapatkan kabar Aibda Arham meninggal di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di sisi jenazah, istri almarhum melampiaskan kekecewaan dan kekesalannya kepada pihak BNN yang selama ini tidak memberi kabar penangkapan tersebut. Suami saya ditangkap, saya tidak tahu. Suami saya dibawa, tidak ada pihak BNN yang tanya saya. Minta maaf tadi, minta maaf. Itu saja kita mau perjelas. Itu saja yang saya mau perjelas. Saya istrinya, saya masih bersama saya masih terikat hubungan suami istri. Jadi saya masih berhak. Itu loh, bilang tidak ada yang tanya kan, bilang tidak ada yang tidak. Cuma kronologis saja tanya. Pak bahwa pihak keluarga tidak menginginkan dibawa ke. Cuma sudah ada orang yang bawa. Yang bawa dengan itu yang bertanggung jawab. Itu yang mau saya tanya baik-baik bagaimana kronologisnya. Dan sejujur-jujurnya, karena kalau dia tidak jujur berarti dia yang tanggung semua. Aibda Arham merupakan polisi yang bertugas di Polres Sinjai. Aibda Arham meninggal dunia setelah dijemput Badan Narkotika Nasional saat perjalanan dari arah Sinjai ke kota Makassar. Aibda Arham yang diduga terlibat peredaran narkoba diamankan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan beberapa hari lalu di Kabupaten Sinjai. Usai mendapatkan izin dari pihak keluarga, jenazah Aibda Arham dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dari Kabupaten Bulukumba, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Seorang polisi bertugas di Polres Sinjai, Sulawesi Selatan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Raja Bulukumba usai dirinya ini dijemput oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya, pemirsa, sudah bersama dengan kami ada AKBP Heri Ashar yang merupakan Kapolres Sinjai serta Ibu Tenrismawanti selaku istri dari almarhum Aibda Arham. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Kami ingin terlebih dahulu ke Ibu Tenrismawanti. Selamat pagi Ibu, kami turut berduka dengan meninggalnya almarhum. Selamat pagi Bu Indi. Iya, Ibu Tenrismawanti, sebelumnya Ibu ini mengeluhkan tidak mengetahui adanya penangkapan dari almarhum. Apakah hal itu benar, Bu? Betul, Ibu Indi. Oke, kemudian bagaimana Ibu mengetahui bahwa almarhum suami Ibu ini meninggal dunia? Saya mencari tahu sendiri, Bu Indi. Bagaimana kemudian Ibu mengetahui kabar tersebut? Saya mencari tahu di teman saya, Bu Indi. Ibu dan setelah itu Ibu dapat info dari mana, Bu, kalau ternyata almarhum ini ditangkap oleh BNN? Saya sempat ditelepon suami saya, Bu Indi, sebelum dibawa ke Makassar. Kemudian, Bu? Pada saat itu saya telepon balik, Bu Indi. Telepon yang dipakai itu tidak diangkat kembali. Tidak diangkat lagi, Bu. Kemudian Ibu mencari tahu ke rekan? Saya ditelepon jam 14.44. Itu terakhir saya komunikasi. Dan saya mau, apakah betul suami saya dibawa ke Makassar? Saya mencari tahu kepada rekannya yang rumahnya. Saya bertanya apakah betul suami saya dibawa ke Makassar. Disitulah sudah mulai telepon berdering masuk di HP saya dan memberitahu saya bahwa suami saya sudah meninggal dalam perjalanan ke Makassar. Baik, kami ingin bertanya juga ke Kapolres Sinjai AKBP Heri Ashar. Pak Kapolres, ini bagaimana sebenarnya Pak proses penangkapan dari almarhum?
sampai pihak keluarga ini bisa tidak mengetahui adanya penangkapan tersebut? Baik, Mbak Indri, terima kasih. Yang pertama kami sampaikan secara pribadi kepada keluarga almarhum, kami turut berduka cita dan kami juga menyayangkan atas terjadinya tragedi itu. Mudah-mudahan keluarga almarhum diberi keikhlasan dan ketabahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari berikutnya. Yang perlu kami sampaikan dan kami jelaskan, Mbak Indri, di sini bahwa betul almarhum itu diamankan oleh pihak BNN Sulsel pada tanggal 1 Februari 2025 itu almarhum dititipkan di sel tahanan tempat penitipan di Polres Sinjai untuk dilakukan mungkin BNN penyelidikan mengenai keterlibatan almarhum dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ya, yang kami ingin tahu Pak, mengapa ini kemudian pihak keluarga bisa tidak mengetahui begitu Pak adanya penangkapan tersebut? Dari kami, kebetulan ada beberapa rekan almarhum yang merupakan juga anggota kami, bahwa perlu kami jelaskan pada saat hari kejadian ataupun sebelumnya itu ada anggota kami yang kebetulan mungkin bermitra dengan almarhum. Pihak dari istri almarhum itu menanyakan kepada anggota kami apakah ada suaminya di Polres. Kebetulan disampaikan bahwa almarhum sudah dibawa oleh pihak BNN ke Makassar. Setelah itu disampaikan ada berita duka kurang lebih 45 menit kemudian itu bahwa almarhum sudah dinyatakan meninggal di rumah sakit Bulukumba. Ya Pak Kapolres, bukankah seharusnya ada semacam pemberitahuan resmi kepada pihak keluarga mengenai penangkapan sebelumnya Pak? Seperti apa sebenarnya proses yang seharusnya? Kalau dari pihak Polres, mungkin istri almarhum sudah berkomunikasi yaitu baik dengan Kasih Propam kami yang ingin memberitahukan, menginformasikan bahwa memang almarhum yaitu suami dari Ibu Rahmawati ini bahwa berada di Polres, untuk sementara diamankan terkait dengan kasusnya dugaan penyalahgunaan narkoba, gitu. Yang sebelumnya dirangkaikan oleh BNN sehingga nyampe lah penunjukan pengembangan penyelidikan kepada almarhum ini. Baik, kami akan kembali ke Ibu Tendrismawanti. Ibu, sosok Bapak ini atau aktivitas sehari-harinya di rumah, apakah tidak pernah mungkin memberitahu bahwa ada aktivitas tertentu begitu Bu yang terkait dengan BNN? Tidak ada Bu. Iya, tapi almarhum apakah pernah berpesan begitu untuk menjaga anak-anak? Pada saat jam 14.44 Ibu Indi, mohon izin saya menyampaikan itu adalah komunikasi terakhir saya. Saya disampaikan bahwa Ibu, saya akan ke Makassar, jaga anak baik-baik karena kayaknya saya akan lama. Itu saja Ibu, dan dia menangis sekeras-kerasnya dan menutup telepon. Sempat ada komunikasi seperti itu. Kapan komunikasi itu terjadi Bu? Pada hari Senin, jam 14.44. Kemudian respon Ibu mendengar pesan dari suami seperti itu apa Bu? Saya bertanya, kenapa bisa? Ada apa? Kenapa bisa seperti ini? Tetapi dia menangis sekencang-kencangnya dan saya tidak bisa lagi berbicara sama beliau karena langsung ditutup. Saya menelpon balik sekitar jam 15, tetapi tidak diangkat. Telepon aktif. Tentu telepon itu tidak biasa ya Bu ya. Bagaimana kemudian Ibu? Telepon nomor baru yang masuk itu. Saya tidak tahu siapa nomor HP. Oke, bagaimana? Apakah Ibu tidak merasa curiga begitu bahwa suami Ibu berkata akan pergi dalam waktu yang lama begitu Bu?
Makanya saya Ibu Indi berkonfirmasi kepada temannya yang polisi, apakah betul-betul ini suami saya akan dibawa ke Makassar. Makanya saya pergi menanyakan di rumah temannya Bu Indi. Seperti Baik. itu. Iya, kami akan kembali ke AKBP. Oke, baik. Dan membenarkan bahwa suami saya memang dibawa ke Makassar. Oke, baik Bu. Kami akan konfirmasi lagi ke Bapak Kapolres seperti apa sebenarnya penyebab penangkapan dari almarhum. Namun usai jeda berikut, pemirsa TV One kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Kabar Utama Pagi. Pemirsa, seorang polisi yang bertugas di Polres Sinjai meninggal dunia usai ditangkap oleh BNN Sulawesi Selatan. Kami akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Kapolres dan juga istri dari almarhum. Pak Kapolres, yang ingin kami tanyakan adalah apa sebenarnya penyebab dari penangkapan almarhum dan apa ini penyebab dari kematiannya juga? Kalau yang kami koordinasikan dengan pihak BNN, yaitu Kabid Berantas, bahwa almarhum itu ditangkap karena dugaan adanya barang narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari almarhum dalam rangka penangkapan sebelumnya. Kemudian penyebab meninggalnya apa, Pak? Penyebab meninggalnya kita, Mendri, masih menunggu hasil otopsi apa yang menyebabkan almarhum meninggal pada saat perjalanan dari Sinjai ke Makassar yang dinyatakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Raja Bulukumba. Dan saat itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Kami masih menunggu hasilnya dari nanti kami akan koordinasikan dengan pihak BNN. Ya Pak, tapi apakah ditemukan luka-luka dalam tubuh korban atau almarhum maksud kami? Sampai dengan keterangan dokter di Bulukumba, kami belum mendapatkan informasi itu ya Mbak. Baik. Tentunya saat ini komunikasi masih terus berlangsung ya Pak antara pihak Polres dan juga BNN ya. Kami akan kembali ke istri. Ya, kami almarhum. Masih berkoordinasi. Oke, baik. Ibu, kepada istri almarhum Bu, sebelumnya apakah ini anak-anak menanyakan kemana sebenarnya Bapak pergi, begitu mengapa Bapak ini tidak kembali atau berpamitan akan pergi dalam waktu yang lama? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bu? Kalau anak saya Bu, tidak ada ya, karena kalau saya sudah bilang ayahnya, tapi dia percaya tidak ada pertanyaan dari cuma dari saya dan orang tuanya Ibu yang mencari selama 2 hari saya tidak dapat di mana saya berada. Kemudian apa yang Ibu harapkan Bu dari kasus ini? Akhirnya karena kemudian Bapak ini sudah tidak ada, ke depannya apa yang Ibu harapkan? Izin Ibu, terima kasih saya telah dipersilahkan untuk berbicara di sini. Terima kasih saya juga bersedia untuk diwawancarai oleh pihak TV One. Menurut kalau proses penangkapan beliau, biarlah pihak yang berwajib yang menangani kasus ini diberikan keadilan. Tapi yang saya persoalkan yang mengganjal di dalam hati saya, Ibu Indi, minta maaf karena saya cuma mendengarkan dari orang-orang bahwa suami saya almarhum meninggal karena meminum cairan. Tetapi saya pas sampai di rumah sakit Bulukumba, saya langsung memeriksa fisik suami saya, Bu Indi. Saya menemukan tidak ada tanda-tanda sudah meminum cairan. Tetapi yang saya dapat itu darah keluar dari hidung dan telinga, Ibu Indi. Jadi saya mohon kepada pimpinan terbesar institusi Polri Republik Indonesia, minta maaf, mohon izin dengan sangat hormat Bapak. Saya mohon keadilan terhadap suami saya diusut dengan secara transparansi.
Saya minta kepada pihak di Dokes Rumah Sakit Bayangkara yang mengeluarkan hasil otopsi sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu dokter yang dapatkan sesuai dengan hasil yang sebenar-benarnya. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Kapolres, ada yang ingin disampaikan kepada Ibu, Pak? Tadi sudah mendengarkan harapan dari Ibu. Seperti apa tanggapan dari pihak Polres sendiri? Iya, Mbak Idri, kembali lagi kami secara pribadi mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan keikhlasan, dan seluruh amal ibadah almarhum diterima di sisinya. Baik, terima kasih Bapak Kapolres dan juga Ibu Tenrismawanti sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu.